Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Bincang Kultum. Yap, episode 11. Masih bersama dengan Kak Adit. Iya. Wah, semangat kan? Masih semangat. Masih lah, kita puasa harus semangat ya. Iya. Jadi jangan sampai kalian leha-leha kayak gitu. Tapi abis beraktivitas terus istirahat boleh banget, malah bagus ya kayak iya. gitu. Jangan, yang mungkin yang kurang baik adalah tidur terus-terusan. Iya, masa seharian tidur. Seharian tidur Biasa gitu, aja aktivitas biasanya. Betul, apalagi sampai meninggalkan sholatnya ya, kayak gitu. Aduh. Jangan sampai tuh Iya. buat teman-teman. Oke Kak, episode 11 kita membahas tentang memanusiakan manusia. Yap, ini konsen gue sering buat ngomong dari zaman kuliah. Kita harus memanusiakan manusia. Bahkan di TikTok, di IG, maksudnya bukan branding ya. Orang-orang sudah menggebar-geborkan kita harus memanusiakan manusia. Kayak gitu. Nah, kalau dari gue, kenapa gue sering banget, bahkan di episode sebelumnya kita juga sering ngomongin tentang memanusiakan manusia ya, kayak gitu. Nah, apa ya kalau misalnya ini sumber dari Kumparan tentang bagaimana memanusiakan manusia, apa ya, berkaitan tentang perikemanusiaan, menghargai satu sama lain, kayak gitu. Nah, kenapa Kak bagian ini kita tidak ngomong menghargainya, tapi lingkup besar? Kenapa kita harus memanusiakan manusia? Bahkan menurut gua kata ini tuh lebih dari kata di atas toleransi. Mana ya, kalau tadi gua juga baca-baca sih, memanusiakan manusia itu menghargai lah ya, menghargai kita, baik dari tadi mungkin nyambung yang sebelumnya, menghargai kita dari ras kita, agama kita, lengkap semuanya gitu. Mungkin tapi kenapa lebih khusus gitu sekarang ya, banyak orang yang tidak memperlakukan orang lain seperti manusia misalnya. Betul, semena-mena. Segampang itu orang bahkan sampai, maaf dipotong, sampai merenggut nyawanya. Maksudnya aksi pembegalan, kayak gitu, aksi pembunuhan. Segampang itu. Kenapa Kak? Bisa dinamika itu terjadi gitu. Apakah kurangnya tahu konsep memanusiakan manusia, atau yang memang udah keblinger aja di zaman, atau gimana kalau lu melihat pandangan itu? Kalau kata gue sih sebenarnya, kalau tadi jauh-jauh mungkin ke pembegalan atau pembunuhan, itu mungkin memang udah orangnya aja ya, maksudnya ya dengan lingkungan yang sekarang mungkin kurang sehat ya. Makanya gimana caranya kita bisa memperlakukan orang dengan, maksudnya memanusiakan manusia gitu, sehingga yang nggak ada perbuatan-perbuatan jahat seperti itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi saat kita sudah tahu konsep arti memanusiakan manusia itu, bisa dibilang kita lebih aware dengan sekitar, menghargai manusia, menghargai orang lain pastinya. Oke, itu benar ya? Betul. Oke. Selanjutnya, nah tadi kan runtutannya memanusiakan manusia tentang perihal menghargai dan menghormati. Berarti kan kita udah nyinggung di episode sebelumnya, sepenting itu kita menghargai dan menghormati orang lain, kayak gitu. Mau tua mau muda punya hak untuk saling menghormati. Betul ya? Oke. Yang kedua, ini menarik. Memanusiakan manusia itu tentang perihal menolong orang. Nah, kenapa Kak kalau lu melihat kita harus saling tolong menolong kayak gitu, memanusiakan manusia ini kayak gitu? Ya itu, biar tidak muncul perilaku jahat gitu di lingkungan gitu. Oke. Atau misalnya kalau kita tadi ya, balik lagi, memanusiakan manusia itu seperti kita melakukan kebaikan aja gitu. Jadi misalnya kita menghargai orang, kita lakukan yang baik itu untuk orang, berbalik lagi ke kitanya gitu. Tidak semena-mena. Iya, tidak semena-mena orang. Oke. Karena kan banyak banget sekarang ya kasus-kasus ya, dari anak kecil sampai dewasa yang asas kalau kayak kita asas serem gitu. Maksudnya sekarang ya serem banget di media itu. Kalau ada kita yang baca media berita tuh ngeri banget ya. Iya, kayak ada yang saling bunuh, padahal maksudnya ada yang buang bayi. Aduh, amit-amit. Iya, maksudnya itu kan tidak pernah memperlakukan diri dia. Maksudnya kalau gua merasa benar. Kalau memanusiakan manusia itu adalah balik lagi ke diri kita. Kita sudah gimana sih dengan diri kita? Kita udah menganggap diri kita manusia belum gitu? Kita udah menghargai diri kita belum? Proses mengenal diri kita juga kayak gitu. Terus bagaimana kita, ya baik lagi tuh, kita sudah beres dengan masa lalu kita juga kayak gitu, dan kita juga menghargai, yang pasti menghargai diri kita gitu. Karena kan ada pepatah juga, jangan jauh-jauh ngomongin menghargai orang lain, kita juga harus menghargai diri kita juga kayak gitu. Terus yang keempat adalah tentang memanusiakan itu berteman dengan siapa aja. Tadi lu udah singgung bahwa kita harus berteman dengan ras apapun, warna kulit apapun, agama apapun. Nah, berarti memanusiakan manusia ini adalah perihal tentang konsep juga yang
kita nih harus menerima. Ya. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima. Ya tapi gini, nggak menerima bukan berarti kita nggak suka gitu. Oke. Iya, maksudnya mungkin kita nggak nerima dia dengan sikapnya, tapi kan mungkin pasti adalah sisi baiknya gitu dari setiap orang Oh, gitu, yang oke. bisa kita terima. Oke. Berarti approve banget kalau gue bilang sejelek gini, kita ngomongnya sejelek-jeleknya orang pasti ada yang bisa diambil dari dirinya. Itu betul banget kan? Kayak Ada gitu. yang bisa kita pelajari lah gitu. Betul. Jadi approve banget kita harus memanusiakan manusia ya. Ya. Lagi-lagi kayak gitu. Apa ya? Kayak tadi yang Kak Dut bilang, berbuat baik itu bagian dari memanusiakan manusia. Kayak gitu. Menolong orang lagi Iya. kesusahan kayak gitu. Aku bukannya di sini aku gimana. Aku tuh ada tulisan di kosanku. Aku senang banget ngetep orang motor mogok. Aku senang banget ngetep motor mogok. Maksudnya kayak kalau aku di jalan tuh, selagi aku bisa madet waktu dan emang waktunya jauh aku ke tempat aktivitas aku pengen ngetep orang itu sampai ke pom bensin atau ke bengkel. Aku ngerasa kayak gimana ya kalau ngejelasin ya, ini nggak salah ya, maksudnya orang-orang yang bantu bukan berarti dia tidak mau bantu ya. Bahkan kan di agama pun ketika sudah niat pun udah ada ini pahalanya kan? lah. Ada pahalanya bahkan kayak gitu. Apalagi dilakukan kayak gitu. Dan gue rasa gue senang aja kan untuk ngedorong sampai ke pom bensin, ada rasa yang gue bisa berguna buat orang kayak gitu, memanusiakan manusia lagi itu kayak gitu. Terus siapa tahu ya, lu juga mungkin ada kesusahan, ada juga mungkin walaupun bentuknya beda, mungkin sesuatu yang baik itu akan menuai kebaikan juga gitu buat. Karena orang lihat kayak gitu, kayak kita kan daripada gembar-gembor bilang iya ada sampah tapi kita nggak buang, buat apa gitu kan. Tapi apalagi langsung action, orang melihat sampah buang. Betul ya. Terus jadi orang kan bisa ngikutin kebaikan kita ya. Masya Allah. Kayak gitu ya benar. Dan yang tadi tuh, ini rentetan dari episode 1 sampai episode sekarang ini adalah Kak, dan itu nyata loh. Nyata janji Allah kita akan dapat kebaikan aja. Serius. Ini cerita. Motorku mogok di flyover Pasokan. Aku nggak nelfon siapapun. Tiba-tiba ada yang berhenti. Wajar dong, orang takut ya di tempat gelap itu. Makanya ada niat apa. Ngomong gini dia, Mas mau saya stop ya sampai ke pom bensin atau sampai ke bengkel. Alhamdulillah Makanya maksudnya kan ini kita cerita bahwa yang tadi kita bilang nggak ada yang sia-sia dalam kebaikan kayak gitu ya. Bentuknya apapun itu pasti ada kebaikan. Mungkin nggak dibalas sekarang, nanti mungkin. Betul. Ataupun misalnya nggak dibalas dengan perbuatan yang sama, bisa jadi dengan bentuk yang lain. Itu aja ya tentang memanusiakan manusia. Gila, langsung anginnya kenceng gitu loh. Gitu ya. Jadi itulah episode 11 ini tentang memanusiakan manusia. Teman-teman tetap harus berpegang teguh, apapun itu memanusiakan manusia itu sangat berarti ya. Kayak gitu. Semisal kayak banyak lah contohnya, kayak yang maksudnya kalau gue sih seneng kayak ada beberapa part kalau gue ngeliat kayak ada aja kan bapak-bapak atau yang udah renta masih jualan ya. Kadang ya dia tidak tahu kiri kanan gitu di jalan, ya mungkin dibimbing atau tidak diklakson gitu. Sederhana kan sebenarnya kan kayak gitu, tapi ya gak semua orang bisa lakukan itu kayak gitu. Ada lagi tambahan? Udah cukup. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa sebelum ditutup, makanan lagi nih. Waduh. Ngomongin makanan aja berat. Bingung nih. Makanan berat sekarang. Iya bener, makanan berat di bulan puasa. Kadot. Kalau gue sih biasanya Kesukaan lu, mulai dari kesukaan lu dulu. Kalau gue sih soto sih kayaknya. Soto? Soto kalau habis. Berkuah dong ya? Iya. Oke. Seger gitu kan, pedes. Menarik, seger, gurih. Menarik. Lalu gimana kalau buka puasa beratnya nih, makanan beratnya? Tadi kan dari tadi cemilan kayak ya? gitu. Kalau gue ini gorengan pakai nasi. Berat dong. Berat. Maksudnya belum beres. Gorengan, nasi, telur dadar, sama ini kentang balado. Kikil banget kikil. Ini yang bikin gue sedih nih. Dia tahu kesukaan gue kikil. Kayak gitu, kesukaan gue kikil. Tapi kikil nantilah episode selanjutnya. Jangan dihabisin semua. nanti bingung kita kayak gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kisah kalian mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana memanusiakan manusia.
Yap, di kolom komentar. Gua Adi, masih di podcast Bincang Adi di segmen Bincang Kultum. Bye bye.